Kali ini saya akan menyampaikan tentang simulasi dan komunikasi digital dengan materi pengertian dasar logika dan algoritma. Sebelum ke materi lebih lanjut, kita akan mengetahui tujuan belajar logika. Yang pertama, untuk membuat seseorang mampu berpikir benar, kemudian menambah daya pikir. Selanjutnya, membuat seseorang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu pada waktunya. Yang keempat, membentuk setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara lurus, kritis, rasional, tertib, dan metodis. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan secara objektif. Yang keenam, menambah kecerdasan dan meningkatkan keahlian berpikir secara mandiri dan tajam. Dan yang terakhir, memaksa dan mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan akses sistematis. Kemudian tujuan belajar algoritma, yang pertama, supaya kita tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan pada bahasa pemrograman manapun. Yang ketiga, memperkuat cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Keempat, membantu otak agar berpikir panjang. Kelima, memperkuat analisis ketika pembuatan program. Dan yang terakhir, memperluas space berpikir. Perlu diketahui, logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah atau Rule of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Definisi logika adalah penalaran atau bentuk pemikiran. Juga ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Kemudian definisi algoritma merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Yang kedua, merupakan suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Dan yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Kemudian tahap penyelesaian masalah itu bisa kelihatan di bagian berikut. Jadi ada masalah, ada model, ada algoritma, kemudian program dengan eksekusi dan diperoleh hasilnya. Kriteria dari pemilihan algoritma itu harus ada output, kemudian efektivitas dan efisiensi, kemudian jumlah langkahnya yang berhingga, kemudian berakhir, kemudian terstruktur. Kemudian yang harus digarisbawahi bahwa suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan menggunakan memori yang relatif sedikit atau efisien dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Untuk contoh, ini sebuah prosedur
ketika kita akan mengirim email di Gmail. Langkahnya yang pertama, login ke akun Gmail. Kedua, klik Compose atau tulis. Dan untuk mengirim email ini, yang ketiga, terbuka sebuah form. Kemudian yang keempat, mengisi alamat email penerima pada to atau kepada, juga mengisi subjek untuk judulnya. Yang kelima, lalu menulis isi email. Dan yang terakhir, mengirim dengan cara klik tombol send. Perlu diketahui tahapan analisa algoritma ada beberapa. Yang pertama, bagaimana merencanakan suatu algoritma. Kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Ketiga, bagaimana validitas suatu algoritma. Keempat, bagaimana menganalisa suatu algoritma. Kelima, bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Kemudian perlu diketahui cara menyatakan suatu algoritma. Yang pertama, dengan bahasa semu atau pseudokode. Contohnya, ini untuk menghitung luas segitiga. Masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, kemudian hitung luas dengan cara alas kali tinggi dibagi 2, kemudian cetak luas. Yang kedua, dengan diagram Euler atau flowchart. Contohnya seperti gambar di samping ini. Ada star, kemudian masukkan alas, masukkan tinggi, kemudian menghitung luas dengan alas kali tinggi dibagi 2, kemudian cetak luas, kemudian selesai atau stop. Ketiga, dengan statement program atau penggalan program. Ini contoh menggunakan C++. Jadi ada cin alas titik koma, ini untuk input data. Cin tinggi titik koma, ini juga untuk input data. Kemudian luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, ini untuk proses. Kemudian count untuk luas, ini untuk output datanya. Kemudian tahap proses uji algoritma. Perlu diketahui ada tahapannya. Yang pertama, fase debugging, yaitu fase dari proses program eksekusi yang akan dilakukan koreksi terhadap kesalahan. Kemudian fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Ini untuk pengenalan flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol, dan dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Ini contoh basic flowchart atau dasar-dasar aja. Jadi ada start, kemudian ada proses 1, ada decision, kemudian ada pilihan atau choose, kemudian ada proses kedua, kemudian ke A. Dilanjutkan lagi dari A, ada proses ketiga, proses keempat, proses kelima, proses keenam, dan akhirnya selesai atau N. Untuk pengertian flowchart atau bagan alir, flowchart bagan aliran merupakan bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bahkan alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Untuk jenis-jenis flowchart atau bagan alir ada beberapa. Ada bagan alir sistem atau sistem flowchart, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, bagan alir skematik atau skematik flowchart, bagan alir program atau program flowchart, bagan alir proses atau proses flowchart. Untuk selanjutnya
akan dijelaskan jenis-jenis flowcat tersebut satu persatu. Sistem flowcat. Sistem flowcat dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan sistem. Dokumen flowcat. Bagan alir dokumen atau dokumen flowcat disebut juga bagan formulir atau form flowcat atau paperwork flowcat merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Skematik flowcat. Bagan alir skematik atau schematic flowcat merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Program flowcat. Bagan alir program atau program flowcat merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derivikasi bagan alir sistem. Proses flowcat. Bagan alir proses atau proses flowcat merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Ini bisa dilihat simbol-simbol flowcat di samping ini. Contoh flowcat perpustakaan. Ini bisa dilihat contoh dari suatu alur siswa untuk meminjam buku di perpustakaan. Ini video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua yang melihatnya. Dan ingat, terus semangat untuk pendidikan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih.